Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania. Oke, kali ini saya mau bahas tentang murai batu spek untuk lomba. Ya namanya breeding pasti tentu ada macam-macam, mulai dari breeding kelas pasar, kelas lomba, kelas warna, dan kelas ekor panjang. Dan kali ini saya mau bahas tentang murai batu yang outputnya nanti buat lomba atau buat gantangan ya. Oke, dalam hal kita mau terjun ke breeding untuk lomba pasti ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Mulai dari yang pertama adalah bloodline yang jelas. Jadi misalkan kalau kita mau breeding untuk lomba, pastikan baik jantan dan betinanya adalah mempunyai darah-darah burung murai batu lomba. Dan kalaupun terahnya juga nggak jelas, misalkan kita memakai muda hutan, pastikan burung tersebut sudah pernah menjuarai di event-event baik regional atau nasional. Jadi pemilihan indukannya untuk kelas lomba juga nggak asal-asal ya. Itu tadi yang pertama adalah bloodline, terus yang kedua adalah volume. Jadi ketika kita breeding di lomba, pastikan volume indukannya itu sudah memenuhi standar di lomba. Setelah volume, kita juga harus memikirnya mentalnya juga, dan mentalnya dia juga harus benar-benar bagus. Terus selanjutnya lagi adalah durasi. Jadi durasi dia itu di kicau itu dia lama. Misalkan kan ada burung murai batu yang ketika bunyi cuman ciu paling sebentar, habis itu berhenti. Ya pilihlah indukan yang mempunyai karakter durasi yang panjang. Terus selanjutnya adalah gaya tarung. Ya semestinya itu gaya tarung itu tidak menjadi tolak ukur besar ya. Tergantung kitanya, tergantung seleranya. Kalau kita mau yang gaya ngeplay ya pilihlah indukan yang gaya ngeplay. Kalau misalkan kita mau gaya yang sujud-sujud ya pakai indukan yang sujud-sujud. Terus selanjutnya adalah nafas dari burung tersebut. Ya jadi kan kadang kan gini, ada burung murai batu yang cuman bawaannya lagu itu pendek-pendek, misalkan cililin cuman hanya beberapa detik sudah selesai. Kalau saya pribadi pilihlah burung murai batu dengan nafas yang panjang. Misalkan dia sekali bunyi bisa menyelesaikan satu kenari full. Apalagi misalkan ada tambahannya, misalkan dia bunyi dia nembak kenari, habis itu ditutup dengan kapas tembak atau burung yang lain, itu pasti lebih bagus. Selanjutnya adalah ada tipe ya. Kadang kan ada tipe ngerol dan tembak. Kalau mungkin teman-teman yang sukanya yang ngerol ya pilihlah indukan yang dominasi ngerol. Kalau misalkan teman-teman menghendaki yang indukan yang sering nembak-nembak ya pilihlah indukan yang sering nembak-nembak. Kalau lebih bagus sih ada roll dan tembaknya, itu lebih bagus. Oke, selanjutnya adalah keuntungannya. Apa sih keuntungannya kalau kita breeding murai batu? Yang pertama adalah kalau kita bisa mengeluarkan anakan murai batu yang juara, otomatis kita akan mendapat kebanggaan. Bukan hanya kebanggaan, tapi dengan kualitas kita yang bagus, otomatis harga anakannya pun di peternakan Anda akan harganya akan bisa melambung karena
kualitas tersebut. Kalau ngomong-ngomong masalah keuntungan, pasti adalah yang namanya kerugian. Dan yang ketika kita mau masuk lomba, pasti kerugiannya sangat besar sekali. Misalkan anakan kita kualitasnya jelek, pasti kan mau nggak mau burung tersebut layak dan nggak layak pasti akan dihargai dengan burung pasar. Otomatis kalau kualitas kita jelek, otomatis harganya pun juga akan relatif turun. Misalkan kita beli indukan seharga 50 juta, betinanya 10 juta, dan anakannya nggak bisa maksimal, ya mau nggak mau ya kita harus realistis. Kalau misalkan kita punya indukan misalkan 20 juta dan betinanya 5 juta misalkan, dan harga kualitasnya bagus, ya kita bisa jual lebih mahal. Jadi untuk mencetak burung murai batu lomba itu saya rasa sangat-sangat susah. Kenapa harganya mahal? Ya emang itu karena susah. Walaupun ada anakannya yang bagus, belum tentu bagus semua. Pasti kadang ada jeblosnya juga. Itu saya rasa sangat wajar. Ketika kita sudah terjun di lomba, ya memang kita harus siap rugi besar. Kalau tidak mau rugi terlalu besar, ya pakailah burung pasaran. Harganya dijamin aman sesuai dengan pasarnya. Tapi kalau kita sudah mengarah ke lomba, ya memang kita harus realistis. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam kicauannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.